Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Firdaus dengan nomor NPM 207510384 dari Program Studi Kriminologi Angkatan tahun 2020. Saya dari Universitas Islam Riau akan mempresentasikan sebuah PowerPoint yang telah saya buat yang berjudul Teori Kriminologi Modern dan Postmodern. Setelah saya mempresentasikan PPT saya akan membedah sebuah kasus kejahatan di mana menggunakan salah satu dari teori yang ada di dalam teori kriminologi modern dan postmodern tersebut. Baiklah, saya akan mulai. Pengertian sosiologi perilaku menyimpang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku penyimpangan dapat diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat. Perilaku menyimpang yang juga biasa dikenal dengan nama penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial di masyarakat atau suatu kelompok atau aturan yang telah diinstitusikan, yaitu aturan yang telah disepakati bersama dalam sistem sosial. Jenis-jenis teori sosiologi menyimpang. Teori differential association. Perilaku menyimpang ini terjadi karena proses alih budaya. Teori labeling. Penyimpangan bisa terjadi karena masyarakat memberikan cap atau label negatif kepada seseorang yang pernah atau telah melakukan penyimpangan primer. Teori anomi. Perilaku menyimpang ini terjadi karena adanya ketidakharmonisan antara tujuan dan budaya dengan cara-cara yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Teori fungsi. Menurut Emile Durkheim, kesadaran moral setiap individu berbeda satu dengan yang lain karena dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berlainan seperti keturunan atau genetik, lingkungan, fisik, dan lingkungan sosial. Teori konflik. Karl Marx menyebutkan teori ini merupakan upaya memahami perilaku menyimpang hanya dalam kelas yang berkuasa untuk melindungi kepentingan kekuasaan mereka. Faktor penyebab penyimpangan sosial. Ada dua faktor penyebab penyimpangan sosial, yaitu faktor internal adalah inteligensi atau tingkat kecerdasan, usia, jenis kelamin, dan kedudukan seseorang dalam keluarga. Misalnya seorang yang tidak normal dan pertambahan usia. Faktor dari luar ada faktor eksternal adalah kemungkinan rumah tangga atau keluarga, pendidikan di sekolah, pergaulan, dan media massa. Misalnya seseorang yang sering melihat orang tuanya bertengkar, dapat melarikan diri pada obat-obatan atau narkoba. Pergaulan individu yang berhubungan dengan teman-temannya, media massa, media cetak, dan media elektronik. Teori labeling. Teori labeling merupakan teori yang di mana seseorang melakukan penyimpangan karena proses labeling yang diberikan masyarakat kepada seseorang. Lebih tepatnya adalah pemberian julukan atau cap yang biasanya negatif kepada seseorang yang telah melakukan penyimpangan primer atau primer deviation. Contohnya pencuri, penipu, pemerkosa, pemabuk, dan lain-lain. Sebagai tanggapan atas cap itu, pelaku penyimpangan ini kemudian mengidentifikasikan dirinya sebagai penyimpang dan mengulangi lagi penyimpangan yang telah ia perbuat. Sehingga terjadi dengan penyimpangan sekunder atau secondary deviation. Alasan mereka adalah sudah terlanjur basah atau jangan tanggung-tanggung. Baiklah, saya akan membedah sebuah kasus kejahatan yang menggunakan teori labeling. Ini berdasarkan kisah nyata karena langsung terjadi pada saya pribadi, yang dimana dulu rumah saya pernah kerampokan, dimana pelakunya adalah salah satu anak dari orang kepercayaan di rumah atau biasa kita sebut dengan ART. Padahal dia tetangga saya sendiri. Ceritanya
ada seorang anak laki-laki di mana ia dilahirkan oleh keluarga kelas bawah, di mana ayahnya kabur setelah anaknya lahir, anak pertama dan anak keduanya lahir. Ayahnya tidak pulang-pulang dan tidak jelas keberadaannya ada di mana. Hingga pada suatu hari anak itu sudah tumbuh besar, tapi kedua anak ini tidak ada yang sekolah. Hingga anak ini menjadi seorang berandal. Tapi karena ibu dari anak ini satu kampung dengan orang tua saya, maka orang tua saya terlihat seperti percaya-percaya saja karena satu kampung juga kan, satu suku mungkin atau satu kampung. Akhirnya dia dijadikan orang kepercayaan yang biasa mencuci atau menggosok di rumah ya, menyapu-nyapu rumah, pembersih yang melakukan pembersihan di rumah saya waktu saya masih kecil. Jadi pada suatu hari rumah saya kerampokan, di mana anak pertamanya lah yang menjadi pelaku utama. Dan anak keduanya kebetulan di RT saya itu mengikuti jaga malam. Jaga malam itu adalah sebuah tradisi di kalangan saya, di tempat saya, di mana anak-anak atau remaja-remaja sekitar melakukan patroli di malam hari dengan secara bergantian. Nah, karena anak keduanya ini ikut dengan poskamling ini atau jaga malam, jadi mereka melakukan koordinasi yang matang sehingga terjadilah sebuah perampokan di rumah saya yang dilakukan oleh anak pertama. Anak pertama ini melakukan pencurian di rumah saya dengan cara perampokan di rumah saya dengan cara membobol jendela karena waktu itu rumah saya belum menggunakan trali. Jadi setelah dia mencuri, akhirnya ayah saya melapor ke polsek terdekat. Lalu paginya polsek pun datang untuk menyelidiki jejak-jejak yang tertinggal, misalnya sidik jari atau jejak kaki, sebab pelaku tidak menggunakan alas kaki saat melakukan pencurian atau perampokan tersebut. Dan diketahui bahwa di sore hari sebelum kejadian ini, anak pertama dan anak kedua ini mondar-mandir di depan rumah saya. Dan itu mereka melakukan menebar-nebar pasir kuburan, tanah atau pasir kuburan berwarna coklat di depan pagar rumah saya. Dan akhirnya salah satu tanah kuburan tersebut dijadikan sebuah barang bukti oleh pihak kepolisian. Dan juga terdapat cap-cap kaki yang berada di keramik di teras rumah saya. Lalu rupanya kurang dari 1 minggu, tetangga saya yang lain rumahnya juga kebobolan. Hingga dalam 1 minggu itu ada sekitar 6-7 rumah yang kerampokan dalam waktu dekat. Dan sebenarnya orang-orang ini sudah menduga kalau pelakunya ini si anak pertama ini, karena dia memang sudah terkenal akan kenakalannya di RT tersebut. Tapi karena tidak ada bukti, ya mau gimana lagi. Jadi pada suatu hari si pelaku anak pertama ini diset oleh orang tua saya karena beliau mencuri, salah satunya yang hilang adalah HP BlackBerry ayah saya, di mana itu dicas di teras, bukan di teras, di tengah-tengah ruangan, tengah-tengah rumah. Jadi dia menyuruh kawannya
untuk pura-pura menjadi cewek ABG gitu, karena si anak pertama ini terlihat masih bujang. Memang masih bujang waktu itu. Jadi karena tergiur atau karena tertarik, jadi mereka melakukan sebuah pertemuan, di mana pertemuan itu sudah di-set oleh ayah saya. Dan sudah ada pihak kepolisian juga yang siap untuk menangkap pelaku tersebut menggunakan baju non formal, atau biasa kita sebut dengan baju preman. Akhirnya beliau tertangkap dan beliau pun mengakui setelah diinterogasi. Beliau mengakui bahwa semua rumah yang kerampokan di RT saya itu adalah ulah dia dan adiknya. Tapi mereka bukan hanya berdua. Orang tua atau ibunya pelaku ini adalah ART di semua rumah yang kerampok tersebut, yang mengalami kerampokan tersebut. Jadi ibunya sebagai mata, anak keduanya sebagai tangan, bukan tangan sih lebih tepatnya, yang tangan ini anak pertamanya, yang anak keduanya ini koordinasi bagaimana atau jam-jam tertentu anak-anak tersebut lewat di rumah target. Mereka saling koordinasi satu sama lain. Ibunya memberitahu bahwa celah-celah rumah tersebut di sini gitu. Yang enak untuk dibobol gitu misalnya. Tapi karena yang melakukan pencuriannya si anak pertama, maka anak pertama lah yang diincar duluan. Anak pertama ini sudah mendapatkan hukuman yang saya lupa berapa tahun dia di dalam sel itu. Tapi setelah dia keluar, dia pun melakukan hal yang sama lagi. Tapi bukan hanya sekali, bukan dalam konteks perampokan rumah lagi. Beliau melakukan transaksi jual beli narkoba, lalu melarikan sebuah angkot. Dia melarikan narkoba dan melarikan sebuah angkot, lari ke perbatasan. Di perbatasan itu si anak pertama dan anak kedua ini melarikan diri. Mereka berdua ini, dua-duanya ini berkomplot lagi, cuman kali ini ibunya nggak ikut. Dan itu adalah yang kedua kalinya untuk abangnya masuk ke dalam sel, tapi saya masih tidak terlalu paham tentang hukum waktu itu, soalnya saya masih kelas 1 SMP. Nah, karena saya masih kecil, saya juga tidak terlalu follow up berapa lama masa hukumannya. Jadi kalau tidak salah, dua kakak beradik ini melarikan sebuah angkot dan sabu-sabu satu genggam. Satu genggam itu saya juga tidak tahu segenggam itu maksudnya berapa banyak ya. Sebab saat itu saya masih SMP juga, saya hanya mendengar ceritanya dari orang tua saya. Dan mereka pun masuk sel lagi, si abangnya ini. Dan adiknya yang pertama kali masuk sel ini. Lalu setelah mereka keluar pun, mereka sekarang saya kurang tahu juga kabarnya yang tentang abangnya ini, anak pertamanya ini. Tapi anak keduanya terakhir saya lihat dia jaga parkir di sebuah toko roti. Jadi dari latar belakangnya, orang ini sebelumnya nih, ayahnya ini yang sempat melarikan diri ini pas anak keduanya lahir. Kalau nggak salah itu waktu masih berapa bulan gitu, ayahnya melarikan diri, melarikan mobil truk atau mobil yang angkutan beban gitu. Pokoknya mobil truknya itu dibilang kalau di dalam truk itu ada muatan ban-ban mobil besar, mobil truk, dan dia melarikan diri, tapi tidak ada kabar hingga sekarang. Ya, hingga sekarang belum ada kabar. Saya juga nggak tahu informasinya apakah dia masih hidup atau tidak, atau gimana ceritanya saya nggak tahu juga. Jadi menurut saya abangnya ini karena dia terlahir dari
orang tua yang seperti itu, dan dia pun melakukan penyimpangan primer. Jadi setelah dia keluar, bukannya dia berubah atau melakukan bertaubat lah kalau kata orang biasanya ya, malah makin menjadi-jadi karena dia sudah dapat label dari masyarakat kalau ini pemaling atau anak pemaling. Dan anak keduanya ini juga mendapatkan label yang sama, adik satu keluarga pemaling. Ibunya ini bahkan dikucilkan di RT tersebut di kalangan ibu-ibu ya, padahal beliau ini termasuk orang yang dikasihani di RT itu, makanya dikasih pekerjaan gitu yang tidak jauh-jauh, tapi beliau malah melakukan hal yang tidak senonoh dan hal yang tidak patut untuk ditiru. Jadi dari kasus tersebut dapat kita simpulkan bahwa mereka ini melakukan sebuah kejahatan di mana mereka sudah mendapatkan label atau cap negatif dari masyarakat. Dan karena mereka benar-benar sudah mengidentifikasikan dirinya sebagai pemaling atau pencuri atau dan lain-lain, jadi mereka tidak tanggung-tanggung lagi untuk melakukan sesuatu yang lebih daripada itu, karena memang mereka sudah mengidentifikasikan dirinya seperti itu. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.